Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madani, masih dalam suasana Ramadan, masih dalam suasana puasa. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Sahabat Madani, biasanya kalau kita berbicara soal bulan puasa, itu biasanya kita berkaitan dengan sama yang namanya bulannya keluarga. Kenapa? Karena biasanya puasa itu menjadi momen berkumpulnya keluarga. Baik keluarga yang memang literally keluarga satu rumah, atau misalnya mungkin keluarga di komunitas, bukber gitu pasti ada kan. Nah ini makanya pada kesempatan kali ini saya mengundang narasumber yang spesial banget. Ini salah satu orang spesial di ICM. Beliau adalah kepala sekolah SD ICM. Sudah ada di studio kita Ustazah Heriah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya udah kelihatan, saya udah agak kurusan belum? Alhamdulillah masih subur ya kayaknya. Karena cadangan lemaknya banyak ya. Alhamdulillah ya. Ya Ustazah Heriah sehat juga? Alhamdulillah Ustaz. SD lancar? Lancar jaya. Nih kayaknya bulan puasa malah banyak kegiatan ya SD ya. Ya termasuknya luar biasa padat nih di term 3 ya. Bertemu dengan di bulan Ramadan. Jadi tidak henti-hentinya itu berkegiatan silih berganti. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak sehat terus ya. Amin, semoga menjadi juga pahala buat Ustazah Heriah dan tim ya. Iya insya Allah. Ya, amin. Baik. Ustazah, tadi saya sudah sempat spill di depan bahwa ya kalau kita bicara soal bulan puasa, bulannya keluarga juga. Nah pasti biasanya di beberapa keluarga tuh ada tradisi-tradisi tertentu yang mereka lakukan, mungkin hanya kejadian di bulan puasa aja. Kalau misalnya saya curhat sedikit, kalau di keluarga saya itu dulu zaman kecil, terutama pada saat kita sedang belajar berpuasa, itu selalu dapat perlakuan spesial nih dari ibu nih. Misalnya kalau tahu anaknya yang ini berpuasa, nanti udah ditanyain dari sore tuh nanti bukanya mau apa, kita boleh pilih. Kemudian kasih sayangnya kayak ekstra gitu, karena mungkin setelah saya dewasa saya sadar itu bagian dari pengkondisian supaya nggak pundung gitu ya. Kalau di Ustazah gimana, di keluarga Ustazah? Bener banget tuh Pak Bagja. Satu bulan penuh itu satu momentum yang sangat istimewa ya buat keluarga gitu ya, yang biasanya dilakukan sendiri-sendiri gitu ya, tapi pada saat bulan puasa itu kita ngeriung bareng gitu ya. Dari mulai sahur kemudian buka puasa itu kan luar biasa ya, suasana yang betul-betul kita sebagai keluarga itu seperti di reset gitu ya, dikondisikan awal lagi gitu ya. Saling engage gitu ya dengan anak-anak, dengan pasangan masing-masing gitu ya. Nah ada satu momentum yang biasanya di keluarga itu kalau nggak puasa kita nggak pernah nyediain yang namanya es atau juga sirup gitu ya. Tapi di bulan puasa itu diperbolehkan buat anak-anak. Boleh minum es, boleh minum sirup. Biasanya tahu nggak? Ini sirup yang sudah melegenda kayaknya ya. Nggak boleh disebut merek kali ya. Yang jelas itu dari orange gitu ya. Rasanya jeruk jadi segar. Nah itu sekali waktu ketemunya di bulan puasa gitu. Kalau bulan-bulan biasa tidak diperkenankan. Termasuk juga mungkin anak-anak diminta untuk bisa memilih makanan apa yang paling dia ingin nih untuk berbuka puasa, dengan tetap mengontrol hawa nafsu kita ya, tidak gelap mata gitu ya. Semua pengen dimakan, pengen disajikan. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini penyakit kita ya emang ya, kalau lagi puasa tuh kayak saya sekarang udah ngelis nih Bu, di otak saya udah ngelis nih, bukanya pakai apa ya? Iya benar, padahal pas setelah buka cuma satu ya yang dimakan atau diminum gitu. Nah biasanya kalau bulan puasa gini kan ya secara tidak langsung, baik secara psikologis maupun secara fisik, kita termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah nih Bu. Terutama kan karena memang dikalikan beberapa kali lipat pahalanya, pastikan semakin menggebu-gebu nih untuk beribadah. Nah mungkin di rumah, sahabat Madi di rumah, ada juga parents yang baru mulai mau ajak anaknya mulai ikutan ibadah di bulan Ramadan. Itu kira-kira gimana cara kita melibatkan anak-anak itu Bu? Iya, coba 3 hal yang bisa kita terapkan nih, sharing aja ya. Saya menyebutnya dengan BMM. Apa tuh? BMM biasanya kan kalau
bensin BNN, itu BBM. BBM Ya. ya, ini BMM. Apa nih? Yang pertama tuh B-nya mau tahu nggak? Apa tuh? Lewat bercerita. Hmm. Artinya dari bercerita itu ada pendidikan keteladanan, karena kita bercerita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasulnya, kemudian bagaimana teladannya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Lewat bercerita itu secara tidak langsung ada muatan motivasi, muatan untuk kita saling refleksi, baik orang tua dan juga anak-anak kita ya. Intinya adalah di keluarga. Baik. Nah, yang kedua itu adalah M. M-nya apa nih? Motivasi. Nah, motivasi ini berarti ada pendidikan nasihat di sana. Karena dengan secara tidak langsung kita memberikan motivasi, itu ada unsur-unsur nasihat, perhatian gitu ya, dari hikmah-hikmah yang kita ceritakan. Terus kemudian dari motivasi ini kan ada dua unsur nantinya nih. Unsur yang paling utama kan emang anak ya, yang Betul. kita ajarkan Betul. untuk bulan Ramadan ini belajar beribadah, muwajahah ke Allah itu sepenuhnya, dan khususnya puasa gitu bagi anak yang baru memulai. Nah, itu unsurnya adalah ada dua aspek, berarti dari anaknya sendiri dan juga eksternal. Nah, mungkin kalau Pak Bagja tahu ya kalau eksternalnya apa nih kira-kira. Pernah nggak waktu kecil diiming-imingin kalau puasanya penuh nanti kamu dapat hadiah? Oh, itu target saya, Ustaz. Nah itu bagian dari motivasi nih. Artinya kita memotivasi anak baik dari dalam diri anak sendiri ya, lewat konsep-konsep ibadah, konsep berpuasa gitu ya. Terus kemudian dari eksternalnya adalah tadi dengan sistem reward atau juga lingkungan yang mendukung gitu ya. Atau juga dengan simulasi anak-anak boleh belajarnya berapa jam atau setengah hari gitu ya, kemudian baru sebulan penuh. Nah itu kan ada motivasi ya, pasti diawali dengan sesuatu yang bisa membuat anak lebih bersemangat. Nah yang terakhir nih M-nya ya, M-nya itu adalah membiasakan diri. Ini berarti ada pendidikan pendidikan adat istiadat ya, karena pendidikan yang paling utama itu adalah madrasatul ula, itu adalah rumah, Betul. keluarga. Betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik di rumah yang kita lakukan ya dalam sehari-hari pasti itu akan membentuk karakter anak dan keluarga secara menyeluruh gitu ya, seperti itu. Nah ini menarik nih, kalau tadi berbicara di poin yang terakhir itu terkait dengan membiasakan diri, itu kan berarti yang jadi targetnya memang si anaknya ini. Tapi kan ketika di rumah itu ada kakaknya, mungkin ada mbaknya, ada mbahnya mungkin juga. Gimana caranya kita mengkondisikan lingkungan sekitarnya supaya mendukung anak ini belajar puasa. Karena kan kadang ada yang nggak tegaan nih Bu, ya kan? Iya pasti. Misalnya kadang ya kan kakek neneknya tuh kan kadang nggak semua, walaupun nggak semuanya, tapi ada juga kasihan masih terlalu kecil. Ayo bukan gitu, mungkin gitu. Gimana cara mengkondisikannya Ibu? Nah ini kan momentum Ramadan, ini kan momentum untuk mengharmoniskan keluarga ya, mengikat antar anggota keluarga. Betul. Jadi sangat tepat kalau kita membuat kesepakatan bersama. Jadi kita harus membuat sistem selama Ramadan itu dengan target-target apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga semuanya. Sehingga dari situ artinya kita mulai membiasakan hal-hal baik di bulan Ramadan gitu ya. Tetap berpositif thinking bahwasanya anak-anak mampu gitu ya, dan positive thinking bahwasanya di bulan Ramadan itu semua pahala mengalir untuk kita ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, khususnya adalah anggota keluarga. Jadi mau nggak mau ditantang nih memang. Jadi tantangan buat anggota keluarga, kakek, nenek gitu ya, di Ramadan ini diuji kesabarannya ya, bentuk perhatiannya bisa dialihkan dalam bentuk yang lain gitu ya, tadi dengan motivasi, dengan nasihat ya, itu bisa dilakukan. Berarti sebenarnya itu adalah cara untuk membentuk supaya keluarganya ini kondusif nih. Jadi memang dari awal sudah di brief, si adik mau puasa nih, tolong ya kakek nenek nanti kalau misalnya dia begini SOP-nya adalah begini gitu. Jadi bisa si adik ini secara langsung, oh ini semua terkondisi nih, oh semua sedang berpuasa gitu. Pun kalau misalnya memang ya kan kalau masih relatif kecil kayak usia TK SD mah ya wajar ya, nggak apa-apa. Dia lagi belajar. Kadang-kadang juga dia bisa
aku cuma 1 jam aja, ya nggak apa-apa Yang gitu. penting dia ya tahu konsep puasa itu ya, Iya, begitu ya. Siap. Nah, ini kan kalau di bulan Ramadan ini memang secara tidak langsung terkondisi nih, baik tadi misalnya sudah diusahakan planningnya begini nih bulan puasa ini, kemudian dikondisikan di dalam keluarga. Nah, terus gimana caranya supaya si kebersamaan ini, si saling mendukung ini bertahan tidak hanya di bulan puasa aja nih Bu, di bulan Ramadan? Yang pertama emang tantangannya istiqomah ya, istiqomah, kemudian juga saling memotivasi, istiqomah dalam kebaikan gitu ya. Dan ada satu ayat Al-Quran yang memang di momentum Lebaran ini, di momentum Ramadan ini, ya itu sebuah momentum yang kita muhasabah diri, refleksi gitu ya, anggota keluarga. Satu ayat yang penting buat kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari api neraka. Jadi itu momentum yang menjadi sebuah satu pilar ya untuk kita menjaga keharmonisan keluarga dan menjaga istiqomah dalam kebaikan. Dengan Ramadan kita biasa peduli dengan orang lain, nah itu tetap diteruskan. Kemudian dengan kita selalu berpikir positif gitu ya. Kemudian juga pola hidup sehat itu ya diteruskan gitu, karena di Ramadan itu semua hal itu bisa kita lakukan dan berdampak untuk jangka panjang. Jadi harapannya itu diteruskan. Nah dengan istiqomah tadi, kemudian dengan saling memotivasi. Nah dengan saling motivasi artinya berakhirnya Ramadan tetap kita jaga nih hati-hati kita nih, anggota keluarga kita gitu ya, untuk fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Itu bagian juga motivasi gitu ya. Tentu dengan sistem-sistem yang kita bangun lagi gitu ya. Setelah Ramadan apalagi nih yang harus dibuat polanya gitu kan. Ya mungkin beda polanya iya, ya. pengkondisian gitu. lagi bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi kalau bicara soal keharmonisan nih, mungkin minta tolong Ustazah Heria untuk kasih tahu ke sahabat Madani di rumah kira-kira pentingnya membangun sebuah keharmonisan dalam keluarga tuh walaupun di luar bulan Ramadan sekalipun, itu apa pentingnya Ustazah? Ya pentingnya adalah dalam keluarga itu seperti halnya kita berbicara bangunan, pondasi bangunan, ya kan? Kalau pondasi bangunan itu taruhlah ada yang retak atau kita cabut satu gitu, bongkahan bongkahan bata, apa yang terjadi dari keluarga itu? Doyong gitu. Pasti goyang ya gitu. Jadi kekokohannya akan berkurang. Nah, itulah seperti halnya keluarga. Jadi kita harus saling mengikat, harus saling berjuang sama-sama untuk mendapatkan ridho Allah, dan kita sama-sama kelak insya Allah berkumpul di surganya Allah. Masya Allah. Itu harapannya ya. Jadi membangun pondasi itu memang butuh proses yang panjang ya. Ya tentu dimulai dari kita sebagai kepala keluarga, ibu sebagai jantungnya rumah kan ya. Ibu rumah tangga itu jantungnya rumah loh, jangan salah loh Pak Bagja. Pokoknya serapi apapun rumah, kalau misalnya bundanya lagi keluar kota, berantakan. Jangan salah. Pernah nggak Pak Bagja ngalamin? Sering Bu. Satu kali nggak disediakan istrinya gitu ya, atau naruh barang gitu ya, lupa gitu. Wah itu pasti ibu gitu. Betul. Nah ini kehebatan seorang wanita ya. Walaupun mungkin bukan dia yang naruh, tapi dia tahu tempatnya di mana. Iya benar. Sebenarnya kita yang naruh, kita tahu tempatnya di mana, masih juga nanya. Iya, itulah qadarullahnya ya. Perempuan itu memang diciptakan multitasking. Siap. Tapi kalau perempuan kalau laki-laki secara psikologisnya memang fokus. Jadi kalau Pak Bagja ditantang nih, suruh kalau istrinya ngomong, Pak nanti minta tolong ya baju dijemurnya diangkat, terus ini diangetin, ya itu udah blank tuh pasti gitu. Cuman keterima salah satu aja ya. Iya, keterima salah satu itu. Nah itu qadarullah ya, memang kodratnya setiap insan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siap. Wah Masya Allah, ini luar biasa sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Ustazah Heria. Kayaknya kita harus bikin part 2 nih Ustazah nih.
Masya Allah. Siap ya, nanti kita undang lagi untuk part 2. Insya Allah. Karena saya yakin sahabat Madani terutama di rumah, terutama parents yang mungkin saat ini sedang membentuk anaknya, berjuang membentuk anaknya supaya menjadi lebih baik lagi, supaya menjadi qurrata ayun, begitu pasti butuh banyak pencerahan. Nanti insya Allah kita undang lagi Ustazah ya. Insya Allah Pak Oke. Bagja, terima kasih Siap. untuk kesempatannya. Baik. Nah, seperti itu menjadi akhir dari sesi kita pada kesempatan ini. Sahabat Madani, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.